Ketika rombongan timnas Indonesia tiba di Jepang, dunia menyaksikan sesuatu yang tak biasa. Bukan sambutan sunyi, bukan pula tatapan biasa dari negeri Sakura, tapi kerumunan yang penuh antusias, kamera yang menyorot, dan suara sorakan dari fans. Bukan hanya dari supporter Indonesia, tapi juga dari warga Jepang sendiri. Ya, kali ini timnas Indonesia datang bukan sebagai tim pelengkap. Mereka datang sebagai tim yang dinanti. Mereka datang sebagai Garuda yang sedang bangkit. Sosok yang paling diserbu bukan hanya pemain, tapi sang pelatih, Patrick Kluivert, legenda Belanda, ex-striker Barcelona, kini berdiri sebagai nakhoda Garuda. Fans Jepang berebut foto, tanda tangan, bahkan meneriakkan namanya. Karena Kluivert bukan hanya legenda, tapi kini menjadi simbol kebangkitan Indonesia. Sementara itu, skuad Garuda datang dengan aura positif luar biasa. Kemenangan atas Cina menjadi pondasi, kemenangan atas Bahrain menjadi loncatan. Dan kini, mereka bermain tanpa beban, tanpa ketakutan. Karena satu hal sudah pasti, Indonesia tak datang untuk kalah. Media-media Jepang pun memberi perhatian besar. Yahoo Japan menyoroti hat-trick gol oleh Romaini dalam 3 laga beruntun. Komentar Kluivert yang menyatakan Indonesia tak takut Jepang menjadi headline nasional. Bahkan sang legenda Jepang, Yuto Nagatomo, terang-terangan menantikan duel ini. Moriyasu, sang pelatih Jepang, berkata langsung, Indonesia adalah tim masa depan Asia. Mereka bisa lolos ke Piala Dunia. Sebuah pujian yang dulu tak terbayangkan. Sekarang jadi kenyataan. Lalu, seberapa besar dampak jika Indonesia menang atas Jepang? Jepang kini duduk di ranking 17 dunia. Indonesia masih di peringkat 116. Tapi, jika menang, FIFA mencatat, Indonesia akan mendapat tambahan 21,58 poin. Itu bisa mendorong Garuda melewati Vietnam, bahkan Thailand, jadi tim nomor 1 di Asia Tenggara. Setiap jatuh kau bangkit kembali, menyatukan mimpi, membakar nyali, Garuda di dada. Kapten J. Izas menegaskan, meski kami sudah lolos ke ronde keempat, pertandingan melawan Jepang tetap penting. Karena ini bukan sekadar laga, ini adalah panggung pembuktian. Dan lihatlah dukungan dari tanah rantau. 3.000 tiket fans Indonesia ludes dalam waktu 5 menit. Dari Tokyo sampai Osaka, diaspora Indonesia datang bersatu, membawa semangat, membawa nyala, membawa harapan. Jepang sendiri bukan tanpa celah. Mereka baru saja takluk dari Australia 0-1. Rekor tak terkalahkan mereka patah. Dan kini, mereka diprediksi akan menurunkan banyak pemain muda. Sebuah peluang yang harus dimaksimalkan oleh Indonesia. Menyatukan mimpi, membakar nyali, Garuda di dada, takkan menyerah demi tanah air. Garuda kini bukan lagi tim kejutan. Mereka adalah tim yang diperhitungkan. Dari Patrick Kluivert di bench hingga Ole, Izas, dan Tom Hai di lapangan, chemistry, disiplin, dan keberanian jadi modal utama. Laga melawan Jepang, 10 Juni 2025 di Suita City Football Stadium. Bukan hanya tentang 3 poin, tapi tentang harga diri, tentang sejarah, tentang pembuktian bahwa Indonesia bisa bersaing di level dunia. Jika Garuda mampu terbang tinggi dan menaklukkan Jepang, maka dunia akan berhenti sejenak dan menoleh ke Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya, bukan Jepang, bukan Korea, tapi Indonesia yang menjadi sorotan utama dunia. Kalau kamu percaya bahwa Indonesia bisa mencetak sejarah, jangan lupa klik like, tulis dukunganmu di kolom komentar, dan subscribe channel Pro Lineup sekarang juga. Karena kami akan terus menyuarakan semangat Garuda dan membawamu lebih dekat ke jantung sepak bola Indonesia.